Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok SGDA 9 akan mempresentasikan SP kita mengenai the role of extracellular matrix in cellular signaling and function. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Justin Marvino Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Dalam presentasi hari ini, kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan, peran extracellular matrix dan cellular signaling, jenis extracellular matrix berdasarkan makromolekulnya, aspek klinis yang berkaitan dengan extracellular matrix, kesimpulan, dan saran. Sekarang saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, apa itu extracellular matrix? Extracellular matrix atau bisa disingkat dengan ECM merupakan komponen yang menyokong pembentukan tubuh manusia melalui penggabungannya dengan sel yang membentuk jaringan. ECM menjadi pendukung struktural yang terdiri dari protein, glukosa, dan komponen-komponen lainnya. ECM itu terdiri dari berbagai rangkaian makromolekul multidomain yang diatur dalam hal spesifik seperti sel atau jaringan. Komponen ECM terhubung bersama untuk membentuk suatu komposisi yang stabil secara struktural sehingga dapat berkontribusi terhadap sifat mekanik jaringan. ECM juga merupakan reservoir faktor pertumbuhan dan molekul bioaktif yang merupakan suatu entitas yang sangat dinamis dan sangat penting untuk menentukan dan mengendalikan perilaku serta karakteristik sel yang paling mendasar seperti proliferasi, adesi, migrasi, polaritas, diferensiasi, dan apoptosis. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ibtu Krisna Tawan dengan NIM 23025112111. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi extracellular matrix. Fungsi paling penting dari ECM atau extracellular matrix adalah menyediakan tahap penjangkaran pada sel. Hal ini dikarenakan ECM adalah kunci untuk mempertahankan pembelahan dan polaritas sel. ECM tidak lagi dipandang hanya sebagai penyangga sementara yang diperlukan untuk struktur sel, namun juga sebagai struktur yang memberikan isyarat biofisik dan biokimia pada sel. Nah, selain itu, ECM dapat mengatur perlekatan. Nah, fungsi lain dari ECM atau extracellular matrix adalah membantu migrasi sel. Nah, agar sel dapat bermigrasi, pengikatan ke ECM melalui integrin dan kaderin harus dilakukan terlebih dahulu. Integrin memungkinkan sel menempel pada berbagai molekul ECM, termasuk kolagen, fibronektin, dan laminin. Nah, integrin kemudian dapat mempengaruhi sitoskeleton aktin intraseluler melalui protein adhesi fokus, termasuk talin dan vinkulin. Nah, agar sel dapat bermigrasi dan menyerang jaringan di sekitarnya, penting untuk mengamati tindakan matriks, metaloprotase, dan protase lain untuk menurunkan ekstraseluler matriks tersebut atau ECM. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Avalina Putri Maranata dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi saya akan memaparkan mengenai peran extracellular matrix dalam cellular signaling. Jadi signaling adalah cara sel berkomunikasi. Proses ini dimulai dengan penerimaan sinyal dari luar sel, baik dalam bentuk ligan atau rangsangan fisik yang dapat dikenali oleh reseptor membran atau intraseluler. Kemudian informasi ini diubah menjadi respon seluler melalui transduksi sinyal, yaitu serangkaian reaksi molekuler dalam sel sebagai respons terhadap sinyal kimia atau fisik. Transduksi sinyal ini mengubah perilaku fisiologi sel, baik itu aktivitas sel atau respons seluler tertentu. Informasi dihantarkan dalam bentuk senyawa kimia seperti protein, peptida, asam amino, lipid, hormon, sitokin, atau neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel pemberi sinyal. Terdapat 4 jenis pensinyalan berdasarkan jarak ligan yang harus ditempuh antara pensinyalan dan sel target, yaitu pensinyalan endokrin, parakrin, autokrin, dan pensinyalan melalui kontak langsung. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sinyal endokrin, parakrin, dan autokrin. Yang pertama adalah sinyal endokrin. Sinyal endokrin terjadi melalui hormon yang diproduksi oleh sel-sel khusus, disekresikan ke dalam aliran darah, dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dengan aliran darah, mereka mencapai sel target yang jauh. Oleh karena itu, sinyal endokrin merupakan sinyal jarak jauh, tetapi terjadi relatif lambat karena bergantung pada kecepatan aliran darah. Lalu yang kedua adalah sinyal parakrin. Pada sinyal parakrin, jarak yang ditempuh oleh molekul pemberi lebih pendek. Ia bertindak sebagai pembawa lokal dan mempengaruhi sel-sel di sekitarnya.
Bentuk spesifik dari jenis komunikasi ini adalah pensinyalan sinaptik. Sel saraf dan sel target terikat oleh koneksi yang disebut sinapsis, biasanya sinapsis kimiawi. Ada juga sinapsis elektrik yang bekerja dengan aliran ion secara langsung. Akhirnya, neuron presinaptik yang dirangsang oleh impuls saraf sebagai pengirim melepaskan neurotransmitter dan pembawa informasi ke neuron pasca sinapsis atau penerima. Lalu yang ketiga adalah sinyal autokrin. Dalam signaling autokrin, sel merespons zat yang disekresikan dengan sendirinya, yaitu menghasilkan ligand dan memiliki reseptor yang mengikatnya. Mekanisme seperti ini merupakan hal yang mendasar pada tahap awal perkembangan organisme atau proses inflamasi. Hal ini juga merupakan karakteristik dari sel kanker. Lalu untuk interaksi langsung antar sel akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mayadus Basyampurnama dengan 3 digit NIM terakhir 208. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Avalina tentang peran extracellular matrix dalam signaling sebagai komunikasi antar sel. Nah, saya akan melanjutkan langsung dari yang keempat, yaitu interaksi langsung antar sel. Jadi, pensinyalan langsung atau juxtakrin ini tidak menggunakan molekul yang disekresikan ke dalam ruang ekstraseluler. Dua sel terhubung oleh protein permukaan yang saling melengkapi. Yang satunya bertindak sebagai agen pemberi sinyal, dan yang satunya lagi sebagai reseptor. Contohnya adalah pengenalan patogen oleh sel imun. Sel juga dapat membentuk celah persimpangan, yaitu saluran protein yang berisi air. Nah, celah persimpangan ini adalah tempat kontak antara sitoplasma sel yang berdekatan. Hal ini memungkinkan ion-ion zat-zat yang berukuran kecil atau agak kecil, seperti kalsium, itu dapat bertemu di antara keduanya dan mengalir juga. Nah, saya akan melanjutkan untuk peran ekstraseluler dalam cellular signaling. Nah, matriks ekstraseluler bukan hanya menjadi pelengkap dalam sebuah jaringan tentunya, tapi ada beberapa hal atau beberapa peran ECM dalam cellular signaling yang sudah kita rangkum dalam 2 hal di bawah ini. Yang pertama yaitu pendukung struktur sel. Nah, ECM itu mengarahkan morfologis dan fungsi fisiologis dengan mengikat faktor-faktor pertumbuhan dan berinteraksi dengan reseptor-reseptor permukaan sel. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan transduksi sinyal dan juga untuk meregulasi transkripsi gen, sehingga memicu adanya jalur dari persinyalan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Felicitas Lintar Hardian Parasita dengan 3 digit NIM terakhir 224. Sekarang saya akan menjelaskan peranan ekstraseluler matriks dalam cellular signaling melalui adesi sel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu adesi. Jadi, adesi adalah gaya tarik-menarik atau sebuah hubungan antara partikel yang berbeda jenis. Jadi, pada adesi sel ini, sel akan berhubungan dengan partikel lain atau dengan sel lain. Dalam hal ini, partikel lain itu adalah ekstraseluler matriks sendiri dalam hal untuk menghantarkan sinyal. Nah, pada adesi sel ini, molekul ekstraseluler matriks terhubung ke sel melalui reseptor adesi. Aktivitas reseptor melibatkan pengubahan satu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lain yang biasanya memulai rantai transfer informasi melalui beberapa molekul pemberi sinyal. Bahkan, dalam banyak kondisi, sinyal juga diperkuat. Sinyal eksternal diterima oleh reseptor intraseluler yang terletak di inti sel atau sitoplasma. Saat sebuah sel terpapar pada ratusan molekul pemberi sinyal, sel tersebut harus merespons secara selektif, yaitu memiliki sel reseptor yang tepat. Nah, hal ini merupakan sifat selektif dari pensinyalan sel. Sel yang berbeda dapat merespons secara berbeda terhadap molekul pensinyalan yang sama tergantung pada jalur pensinyalan yang dimulai. Sel-sel melekat secara langsung satu sama lain atau pada matriks ekstraseluler dalam adesi antar sel. Nah, dalam hal ini, molekul glikoprotein tertentu memediasi perlekatan sel dan disebut sebagai molekul adesi sel atau cell adhesion molecules. Dalam singkatnya kita sebut CAM. Terdapat beberapa jenis CAM, yaitu integrin, kaderin, selektin, dan superfamily immunoglobulin. Integrin, kaderin, dan selektin bergantung pada Ca2+, sedangkan superfamily immunoglobulin tidak bergantung pada Ca2+. Integrin adalah
CAM yang terlibat terutama dalam adesi matriks sel ke ekstraseluler. Kaderin adalah CAM yang terlibat dalam adesi sel ke sel. Selektin adalah CAM yang terlibat dalam adesi antar sel, dan superfamili imunoglobulin adalah CAM yang memiliki molekul-molekul tidak bergantung pada Ca2+, dan imunoglobulin ini merupakan famili besar yang meliputi molekul adesi sel vaskular dan molekul adesi sel saraf yang berperan penting dalam perkembangan sistem saraf. Nah, karena tadi integrin memiliki peran utama dalam adesi sel ini yang terhubung ke ekstraseluler matriks, maka sekarang saya akan fokus terhadap peran integrin dalam pensinyalan melalui ekstraseluler matriks ini. Jadi, integrin berfungsi sebagai penghubung antara ekstraseluler matriks dengan sitoskeleton. Aktivitas integrin oleh ligan atau zat kimia yang merupakan sinyal itu memulai peristiwa signaling untuk memengaruhi beberapa kegiatan sel seperti proliferasi, diferensiasi, polaritas sel, kontraktilitas, dan ekspresi gen. Integrin bertindak sebagai saluran dua arah, yaitu dari luar ke dalam dan dalam keluar, dalam mentransmisikan sinyal dan menyediakan koneksi antara kompartemen intra dan ekstraseluler. Melalui integrin, sel dapat merasakan dimensi, sifat fisik, dan biokimia lainnya dari matriks ekstraseluler, atau kita bisa disebut dengan ECM atau extracellular matrix. Jadi, hadirnya ekstraseluler matriks dalam pensinyalan melalui adesi sel ini adalah dia merangsang reseptor yang bisa memulai terjadinya transduksi sinyal dan juga merangsang aktivitas integrin sebagai salah satu sel molekul adesi yang dia akan terhubung ke ekstraseluler matriks, sehingga ketika reseptor dan integrin dia sudah terangsang, maka transduksi sinyal akan dimulai dan bisa berjalan secara optimal. Itu saja dari peran ekstraseluler matriks melalui adesi sel. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Rosengun dengan 3 digit terakhir NIM 226. Di sini saya akan menjelaskan jenis extracellular matrix atau ECM berdasarkan makromolekulnya. Berdasarkan makromolekulnya, extracellular matrix dibagi menjadi 2 kelas, yaitu fibrous protein dan proteoglycans. Fibrous protein mengandung rantai polipeptida yang tersusun kira-kira sejajar panjang sumbu tunggal, menghasilkan serat panjang atau lembaran besar. Sedangkan proteoglikan terdiri dari protein inti dan satu atau lebih rantai glikosa aminoglikan atau GAG yang terikat secara kovalen. Fibrous protein terdiri dari kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin. Sementara itu, proteoglikan terdiri dari glikosa aminoglikan atau GAG. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kolagen. Kolagen adalah komponen paling utama dalam massa protein extracellular matrix dengan komposisi di atas 90%. Kolagen berperan penting untuk mempertahankan struktur dari berbagai jaringan. Terdapat 29 jenis kolagen berbeda yang terbuat dari 30 rantai polipeptida berbeda yang telah teridentifikasi dalam jaringan manusia. Meskipun beberapa hanya hadir dalam jumlah yang sedikit, mereka berperan penting dalam mempertahankan properti fisik dari jaringan tertentu. Semua jenis kolagen memiliki struktur triple helix, baik dalam keseluruhan molekulnya maupun sebagian dari strukturnya. Berdasarkan strukturnya, kolagen bisa terbagi menjadi beberapa kelas, seperti fibroforming, yaitu kolagen tipe 1, 2, 3, 5, 11, 24, dan 27, network-like kolagen tipe 4, 8, dan 10, facets kolagen tipe 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, dan 22, beaded filaments kolagen tipe 6, 26, 28, 29, anchoring fibrils kolagen tipe 7,
transmembran kolagen tipe 13, 17, 23, dan 25, serta multiplexing kolagen yaitu tipe 15 dan 18. Kolagen tipe 1 dan 2 merupakan kolagen fibril forming utama yang terdapat pada kulit, tulang, dan tulang rawan. Beberapa tipe kolagen juga memiliki struktur yang sama antar satu sama yang lainnya. Terdapat pula banyak kolagen yang memiliki struktur non-fibril forming. Kemudian elastin. Elastin merupakan jaringan ikat yang berperan penting untuk elastisitas dan fleksibilitas jaringan-jaringan. Meskipun tidak tersebar luas seperti kolagen, elastin hadir dalam jumlah yang banyak di beberapa organ vital, seperti di paru-paru, arteri-arteri besar, dan ligamen. Sementara itu, elastin juga dapat ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit di kulit dan tulang rawan. Elastin tersintesis sebagai monomer larut 70 kDa yang disebut tropoelastin. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Cantika Putri Maira Wiatnyana dengan NIM 2302511218. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fibronektin. Fibronektin adalah glikoprotein mayor dari ECM yang dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dari plasma. Fibronektin terdiri dari dua subunit identik yang digabung oleh dua jembatan disulfide dekat terminal karboksil masing-masing. Fibronektin ini terdiri dari 3 jenis motif berulang yang tersusun dalam domain fungsional. Adapun fungsi dari domain ini adalah untuk mengikat heparin dan fibrin, kolagen, DNA, dan permukaan sel. Fibronektin memiliki fungsi yaitu untuk adesi sel, migrasi diferensiasi sel, faktor pertumbuhan, dan proses penyembuhan defek epitel kornea. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya mengenai laminin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjut menjelaskan bagian dari fibros protein, yaitu laminin. Sebelum saya lanjut mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhmadi Viviana Tresna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi laminin itu terdiri dari sekitar 20 glikoprotein yang dirangkai menjadi jaringan yang saling terikat. Terjalin dengan jaringan kolagen tipe 4 dalam membran basal. Mereka adalah heterotrimer yang terdiri dari satu rantai alfa, satu rantai beta, dan satu rantai gamma. Banyak laminin yang merakit diri sendiri untuk membentuk jaringan yang tetap berhubungan erat dengan sel melalui interaksi dengan reseptor permukaan sel. Laminin ini sendiri sangat penting untuk perkembangan embrio di awal dan organogenesis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proteoglikans. Proteoglikans ini ditemukan di setiap jaringan tubuh, terutama di ekstraselular matriks atau substansi dasar. Proteoglikan ini terdiri dari protein inti yang dilekatkan pada rantai samping glikosaminoglikan atau GAG. GAG adalah polisakarida anionik linier yang terdiri dari unit disakarida yang berulang. Secara umum, terdapat 4 kelompok GAG, yaitu hyaluronic acid yang bersifat tidak mengandung sulfat atau secara kovalen menempel pada protein yang membentuk proteoglikans. Yang kedua ada keratin sulfat. Yang ketiga ada chondroitin atau dermatan sulfat. Dan yang keempat ada heparan sulfat, itu termasuk heparin. Menurut zat yang disekresikan oleh proteoglikans ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu proteoglikan besar, seperti agresan dan versikan. Yang kedua, ada proteoglikan kecil yang kaya akan leusin seperti dekorin dan lumicin. Yang ketiga, ada proteoglikan membran basal seperti perlecan. Keragaman molekuler proteoglikans ini memberikan dasar struktural untuk banyak fungsi biologis. Sebagai contoh, agresan pada tulang rawan menghasilkan elastisitas dan ketahanan biomekanik yang tinggi terhadap tekanan. Proteoglikans juga berinteraksi dengan faktor pertumbuhan dan reseptor faktor pertumbuhan, dan terlibat dalam pensinyalan sel dan proses biologis termasuk angiogenesis. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM terakhir 228. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aspek klinis yang berkaitan dengan extracellular matrix. Yang pertama ada fibrosis. Fibrosis merupakan penumpukan jaringan parut di berbagai jaringan dan disebabkan oleh pengendapan komponen matriks ekstraseluler atau extracellular matrix yang berlebihan, termasuk kolagen pada organ tubuh tertentu. Dysregulasi extracellular matrix merupakan faktor penting dalam terjadinya fibrosis. Berikut akan saya jelaskan beberapa contoh fibrosis yang terjadi pada organ-organ tubuh manusia. Yang pertama, ada fibrosis jantung. Fibrosis jantung terjadi ketika terdapat penumpukan kolagen pada ekstraselular matriks jantung, yang dimana akan mengakibatkan pengerasan dan kehilangan elastisitas jaringan jantung. Dysregulasi ekstraselular matriks pada fibrosis jantung dapat terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan ekspresi Transforming Growth Factor atau TGF-beta 1 dan kolagen tipe 1 pada ekstraselular matriks. Selain itu, dysregulasi dari keseimbangan antara metalloproteinase matrix atau MMP dan inhibitornya yaitu TIMP juga merupakan karakteristik dari penyakit kardiovaskular akut dan kronis. Dysregulasi dari keseimbangan antara MMP dan TIMP dapat menyebabkan penumpukan kolagen pada ekstraselular matriks jantung, yang dimana akan mengakibatkan fibrosis jantung. Yang kedua, ada fibrosis paru-paru. Fibrosis paru-paru atau idiopathic pulmonary fibrosis atau fibrosis paru idiopatik ditandai dengan penimbunan ekstraselular matriks yang berlebihan pada jaringan paru-paru. Dysregulasi ekstraselular matriks merupakan faktor penting dalam terjadinya fibrosis paru. Pada fibrosis paru, terjadi deposit ekstraselular matriks yang berlebihan dalam interstisium serta destruksi parenkim paru yang progresif. Selain itu, terdapat peningkatan aktivitas fibroblast dan peningkatan produksi kolagen oleh sel-sel tersebut. Hal ini menyebabkan penimbunan ekstraselular matriks yang berlebihan pada jaringan paru-paru dan mengganggu fungsi normal paru-paru. Yang terakhir ada fibrosis hati. Fibrosis hati merupakan proses penyembuhan luka yang ditandai dengan akumulasi berlebihan protein ekstraselular matriks, terutama kolagen tipe 1 dan tipe 3, serta peningkatan konstituen ekstraselular matriks lainnya seperti proteoglikan, fibronektin, dan laminin sebagai respon akibat kerusakan di hati yang terjadi pada mayoritas jenis penyakit hati kronis. Penggunaan leukosit terjadi pasca cedera dan diperlakukannya molekul-molekul adesi. Produksi oksida nitrat dan sitokin inflamasi terjadi sebagai tindakan inflamasi oleh monosit dan makrofag. Sebagai akibat dari kerusakan jaringan kronis, sel stellata atau SC serta sel penghasil ekstraselular matriks mengalami proses aktivasi yang ditandai dengan proliferasi, motilitas, kontraktilitas, dan sintesis ekstraselular matriks. Faktor-faktor seperti sitokin, kemokin, faktor pertumbuhan, dan produk stres oksidatif merupakan pengatur aktivasi SC. TGF-beta dan IL-6 merupakan dua sitokin fibrogenik utama. Faktor di atas yang merupakan pengatur potensial dari aktivasi SC adalah target penting untuk pengobatan antifibrogenik di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kanker dan Alzheimer akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Extracellular matrix atau ECM memegang peran yang sangat signifikan dalam perkembangan kanker. Berikut mekanisme bagaimana ECM yang bermasalah dapat menyebabkan kanker. Pertama, promosi pertumbuhan sel kanker. Terjadinya perubahan dalam komposisi serta struktur dari ECM akan memberikan stimulus untuk mendorong sel-sel normal berkembang menjadi sel kanker. Contohnya, perubahan protein ECM dapat memicu proliferasi sel kanker. Perubahan dalam komposisi dan struktur ECM dapat memberikan sinyal yang mendorong sel-sel normal untuk berkembang menjadi sel kanker. Kedua adalah fasilitasi invasi dan metastasis. Sel kanker akan membutuhkan dorongan dari ECM yang akan berubah untuk menyebar ke jaringan organ lainnya. Perilisan enzim seperti misalnya metalloproteinase matrix atau MMP menghancurkan komponen ECM sehingga akan terjadi penembusan barier alami yang dihadapi saat bergerak ke lokasi yang jauh dalam tubuh, yang disebut dengan metastasis. Kemudian yang ketiga adalah angiogenesis. Gangguan pada ECM dapat merangsang pembentukan pembuluh darah baru melalui angiogenesis. Proses ini akan memberikan suplai darah yang cukup untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumor kanker. Kemudian yang keempat, ada kerentanan terhadap terapi kanker. Perubahan komposisi ECM pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang menyebabkan sel kanker lebih resisten terhadap terapi kanker, seperti misalnya kemoterapi dan radioterapi. Efek ini dapat menurunkan efektivitas terapi. Yang kelima adalah pertahanan sel terhadap sel imun. Gangguan pada ECM dapat mempengaruhi respons sistem imunitas terhadap sel kanker. Beberapa sel kanker dapat melakukan proteksi diri dari serangan sel-sel imun dengan mengubah lingkungan ECM di sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada penyembuhan luka kanker. Pasca perawatan kanker, perubahan ECM memengaruhi proses penyembuhan luka di area pengobatan sehingga meningkatkan risiko kambuhnya kanker atau perkembangan kanker sekunder. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikas Tambunan dengan NIM terakhir 204.
Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek klinis yang berkaitan dengan extracellular matrix. Yang ketiga ada Alzheimer. Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif dengan sifat patologis yang kompleks, yang etiologi dan patogenesisnya masih belum terkarakteristik. Extracellular matrix atau ECM berpartisipasi dalam perkembangan Alzheimer. Tenascin C atau TNC akan meningkatkan pada Alzheimer disease dengan meningkatkan stabilitas jaringan perinoreal atau PNN sebagai upaya mengurangi pembersihan amiloid beta atau A-beta serta berpartisipasi dalam jalur inflamasi yang mengakibatkan DA. PNN juga menyelimuti neuron dan melindunginya dari efek neurotoksik A-beta. Heparin atau HP akan meningkat pada Alzheimer disease karena HP yang memiliki berat molekul tinggi mendukung pembentukan struktur sekunder lembaran beta, serta HP dengan berat molekul rendah akan melakukan penghambatan terhadapnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi A-beta. Proteoglikan, heparin sulfat atau HSPG mengalami peningkatan pada DA dengan mendorong pembentukan fibril A-beta, menghambat hidrolisis amiloid, dan melakukan peningkatan pada produksi A-beta. Proteoglikan dermatan-sulfat atau DSPG yang mengalami peningkatan pada DA dapat memodulasi ukuran plak A-beta, mempertahankan struktur bola A-beta, sehingga mengatur terjadinya Alzheimer disease. Renalin mengalami penurunan pada Alzheimer disease sehingga meningkatkan pembersihan A-beta dan menghambat ekspresi GSK3-beta yang memfosforilasi protein, serta mendorong pembentukan neurofibrillary tangle atau NFT, sehingga memediasi terjadinya Alzheimer disease. Hiperfosforilasi mengurangi hyaluronan sintesis 1, meningkatkan hyaluronan sintesis 3, serta meningkatkan regulasi asam hyaluronik rantai pendek atau HA. HA meningkat pada Alzheimer disease sehingga menghambat pematangan OPC, menyebabkan demyelinasi, mengurangi suplai oksigen dan glukosa, serta dapat memicu terjadinya Alzheimer disease. Tenascin R atau TNR meningkat pada Alzheimer disease sehingga meningkatkan stabilitas PNN dan dapat mencegah lipofusin untuk melakukan penghancuran pada neuron. Proteoglikan karatan sulfat atau KSPG menurun pada AD, dan proteoglikan kondroitin sulfat atau CSPG meningkat di mana kedua makromolekul ini dapat menghambat plastisitas sinaptik, menyebabkan hilangnya sinapsis, dan meningkatkan kerusakan patologis pada DA. Sekian penjelasan mengenai aspek klinis yang berkaitan dengan extracellular matrix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Puspita Cynthia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah kami buat. Jadi extracellular matrix itu merupakan komponen yang menyokong pembentukan tubuh manusia melalui penggabungannya dengan sel yang membentuk jaringan. Extracellular matrix itu menjadi pendukung struktural yang terdiri dari protein, glukosa, dan juga komponen-komponen lainnya. Peran utama dari extracellular matrix adalah sebagai penyedia penjangkaran sel, yang merupakan kunci untuk mempertahankan pembelahan dan juga polaritas sel. Selain itu, extracellular matrix juga mengatur perlekatan dan migrasi sel. Dalam cellular signaling, extracellular matrix memiliki peran sebagai pendukung struktur sel dan juga adesi sel. Berdasarkan makromolekulnya, extracellular matrix dapat dibagi menjadi dua, yaitu fibrous protein dan proteoglycans. Fibrous protein terdiri dari kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin. Sementara itu, dalam proteoglycans terdapat glikosaminoglikan atau GAG. Perubahan dalam komposisi atau struktur extracellular matrix dapat berdampak pada kesehatan dan juga penyakit seperti fibrosis, kanker, dan juga Alzheimer. Sekian video presentasi dari kelompok SGD kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih.